Saya baru tadi menghadiri di Kompas launching buku tentang seorang pemikir utama, salah seorang pemikir utama dari TNI, yaitu Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Wijoyo, yang jabatan terakhirnya Duta Besar Indonesia di Filipina, yang baru berapa waktu yang lalu ya, dalam tahun ya sekitar itu. Uh, Judul bukunya Memoir Agus Wijoyo, Militer Pemikir, Pemikir Militer. Mengapa buku ini penting? Pertama karena yang ada kesaksian 60 orang teman dari Letnan Jenderal Agus Wijoyo tentang dirinya, termasuk mantan presiden SBY, mantan Panglima TNI Jenderal Indiarto, Pak Lumintang, dan segala macam. Tapi inti dari semua teman yang datang itu, boleh dikatakan yang datang tadi itu adalah teman-teman Pak Agus Wijoyo semua. Yang menariknya adalah bahwa mereka menganggap, semua beranggapan bahwa Agus Wijoyo ini adalah orang yang memang cerdas, suka berdiskusi, dan memang pembaca. Saya mengerti betul. Bahkan dalam kenangan yang saya buat di sini secara singkat, judul yang saya berikan adalah Tentara Kok Menulis. Beliau juga penulis memang. Paling tidak yang ada 3 buku yang saya punya yang ditulis oleh beliau. Itu yang saya tahu. Nah, kenapa sebenarnya hal seperti ini penting dalam arti kata begini. Dalam lingkungan TNI memang terdapat beberapa, tanda kutip kata beberapa, sejak dari awal ada pemimpin-pemimpin TNI yang memang intelektual. Sebut Pak Simatupang yang pernah menjadi pimpinan di TNI juga. Jenderal Nasution, buku sejarahnya saja 14 jilid kalau tidak salah. Lalu ada lagi tambahan tulisan yang lain dan sebagainya. Tapi yang pernah saya kaget ketika saya menulis disertasi saya menemukan sebuah majalah yang diterbitkan oleh Kodam Hasanuddin. Ada 2 tulisan yang ditulis oleh tentara yang berpangkat sersan mayor. Kaget saya. Hebat benar. Dan yang dia tulis itu bukanlah sekedar sebuah tulisan yang tidak bermutu, sangat bermutu. Dia bicara bagaimana latar belakang DITII ketika itu, dan bagaimana posisi tentara ketika itu, dan sebagainya. Jadi sangat menarik sebenarnya. Memang apa yang dikemukakan oleh 60 orang teman-teman dari Pak Agus Wijoyo ini penting untuk memahami, bukan hanya sebenarnya pemikiran dari Pak Agus Wijoyo, tapi untuk memahami dan melihat bagaimana situasi TNI sendiri dan sikap TNI dalam situasi-situasi, dalam periode-periode yang dijalani. Itu yang menarik dari buku ini. Ya, Oh bukan iya, cuma TNI tapi
lingkungan Oh iya, pemerintahan iya, untuk membentuk iya, TNI yang sebaiknya bagaimana? iya. Justru itu yang dibicarakan dalam buku ini. Dia bicara tentang Jenderal Agus Panjang yang saya tahu itu pemahamnya tentang demokrasi, tentang sistem pemerintahan dan sebagainya. Dia menguasai betul. Dia menguasai betul. Jadi waktu di Lemanas, apalagi waktu di Lemanas kan tidak hanya persoalan yang berkaitan dengan militer yang kita bicarakan, 4 konsensus itu yang menjadi pegangan kita. Bicara tentang Pancasila, bicara tentang NKRI, dan seterusnya. Itu. Jadi buku ini dan apa namanya ditulisnya juga dengan tidak terlalu berat, ya. Artinya anak siapapun anak muda mahasiswa mau membaca ya gampang untuk. Nah, dan dari buku ini mereka bisa melihat, itu sebabnya saya katakan tadi bahwa buku ini bukan hanya sekedar memoir buat Jenderal Agus, tapi bisa memberikan gambaran tentang situasi-situasi yang dihadapi oleh tentara. Oh iya, kita bebas. Ada diskusi, itu kita bebas mengeluarkan pendapat. Jadi kan dalam 1 bulan atau dalam 2 minggu kita sering ada semacam diskusi, semua tim, ada tim macam-macam, ya kita diskusi secara bebas. Jadi tidak ada Agus Wijoyo, tidak, sepanjang yang saya mengalami, tidak pernah melarang orang untuk berbeda pendapat. Nggak pernah. Ya. Dan saya termasuk orang yang dengan berbagai pihak di lingkungan Lemanas yang itu sering berbeda pendapat, dan Agus biasa aja menanggapinya. Tidak ada rasa, tidak pernah menegur. Ya. Kalau kita berbeda pendapat, tidak pernah menegur. Malah dia perhatikan perbedaan itu. Nah, bahkan dia sering memberikan komentar terhadap perbedaan pendapat itu. Itu yang saya alami selama saya berada di bawah beliau di Lemanas.